Ketemu lagi dengan saya, ketemu lagi dengan saya, ketemu lagi dengan saya, ketemu lagi dengan saya, ketemu lagi dengan saya. Ini adalah KTAJ. Kamu tanya, aku jawab. Pagi bosku, salam kenal. Saya Erwin dari Tangsel. Salam kenal Om. Saya Lutfi dari Semarang. Nanya dong. Saya dari Reborn tahun 2024. Oke. Pengen saya kasih peredam tapi masih bingung antara mau aspal atau rubber batil. Wah, bagus pertanyaannya. Minta saran ya Om. Thanks before. Sama-sama Om. Oh iya, ada rekomendasi penginapan nggak di sekitaran bengkel Om Lutfi? Rekomendasi penginapan banyak banget kalau di sini. Ini saya jawab dulu yang penginapan ya. Banyak banget kalau di Semarang. Kalian mau dari hotel yang bintang 5 sampai hotel yang melati, komplit banget. Dan kebetulan di sekitaran area bengkel kita ini, penginapan banyak. Jadi mau yang murah sampai yang kelas medium, kelas tinggi, itu banyak banget. Oke, langsung kita jawab pertanyaannya. Tapi masih bingung antara mau aspal atau rubber batil. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Aspal atau rubber batil? Pastikan kalian punya ekspektasi yang cukup tinggi kan kalau kita masang peredam. Hasilnya nanti gimana? Terus kalian juga dengar kan informasinya. Aspal itu gimana, rubber batil itu gimana, semua itu saling perang. Ada yang pro rubber batil, ada yang pro aspal, ada yang menjelekkan rubber batil, ada yang mengunggul-unggulkan aspal. Analogikanya tuh begini, itu semua kembali ke pilihan masing-masing. Nasi goreng sama nasi kuning secara fungsi sama nggak? Sama dong, sama-sama mengenyangkan. Enak mana, nasi goreng apa nasi kuning? Jawabannya tergantung yang masak. Tergantung kokinya, tergantung chefnya. Ayam bakar dengan ayam goreng. Secara fungsi, sama-sama makanan untuk mengenyangkan perut kita. Mana yang lebih enak, ayam bakar apa ayam goreng? Ya kembali lagi, tergantung kokinya, tergantung si chefnya. Begitu juga dengan peredam. Aspal atau rubber batil itu secara fungsi sama-sama meredam kebisingan dari luar sehingga meningkatkan kenyamanan di dalam kabin mobil. Terus kalau yang dikatakan mana yang lebih baik? Semua sama-sama baik. Semua sama-sama bagus. Kembali lagi, pertama, yang masang, karena sebagus apapun bahan aspal, tapi yang masang asal-asalan, itu juga bakalan sia-sia. Begitu juga dengan rubber batil, sebagus apapun merek rubber batil yang dipakai, tapi yang masang juga ngawur atau sembrono asal-asalan, itu juga bakalan sia-sia. Ada nggak efeknya? Yo pasti ada. Cuman dalam artian, kalau kita bisa memaksimalkan, kenapa tidak? Kalau kita bisa benar-benar berusaha seteliti mungkin, kita mengerjakan dengan secermat mungkin, pasti hasilnya bakalan benar-benar perfect. Dalam artian perfect itu, bukan berarti mobil dikasih peredam nanti jadi seperti di dalam studio nggak kedengeran apa-apa, sampai klakson nggak kedengeran, karena banyak yang komen. Klakson nggak kedengeran, ya nggak begitu, salah. Fungsi dari peredam itu mengurangi, bukan menghilangkan. Jadi suara hujan, suara gemuruh ban, suara sekitaran itu bakalan berkurang secara drastis. Tetap ada nggak suara bannya? Ya tetap ada, tetap ada. Nggak mungkin kita berkendara, kita naik mobil, apapun mereknya, mobil itu besi. Besi yang bergerak, pasti ada pergesekan. Baik dari ban, udara, itu pasti ada pergesekan. Terus kita bisa bener-bener nggak kedengeran apa-apa. Ya nggak mungkin, bullshit. Cuman
Tujuan kita masang peredam itu, kita bikin suara ban itu minim, suara hujan itu berkurang drastis, suara sekitaran juga berkurang banget. Terus kalau misalnya suara knalpot ngebrong, knalpot yang keras di lampu merah, orangnya di sebelah kita blayer-blayer, bisa nggak dikasih peredam nanti jadinya nggak kedengeran? Ya nggak mungkin, sangat-sangat nggak mungkin. Pasti bakalan tetap kedengeran, cuman kedengerannya bukan kedengeran yang secara ganggu banget, enggak, tetap ada, cuman berkurang. Balik lagi, mau aspal, mau rubber batil, seharusnya itu jadi pertimbangan yang kembali ke owner mobilnya, mau pasang yang mana. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, semua kembali ke yang masang dan pilihan ownernya. Kalau kita di sini memang kita menggunakan rubber batil. Kenapa kita tidak menggunakan aspal? Jadi begini, dulu banget, karena kita kan masang peredam itu bukan sekedar 5 tahun, enggak, kita masang peredam itu udah lama. Jadi dulu sebelum ada rubber batil, kita juga menggunakan aspal. Kita itu pemain aspal dulu. Tapi seiring dengan teknologi yang berkembang, kemajuan zaman, kita pun juga mengikutin. Akhirnya kita sekarang menggunakannya rubber batil. Ada yang bilang rubber batil itu nggak efektif, yang efektif itu aspal. Itu pemahaman yang kalau menurut saya harus kita luruskan. Bener, monggo setiap orang punya opini, itu benar, silakan, bebas lah. Cuman ini harus kita luruskan dalam artian, jangan kita perang dari bahan. Jangan. Harusnya yang kita utamakan itu adalah gimana kita pola pasangnya, kerapetannya, terus ketelitiannya, kehati-hatiannya dalam kita bongkar dan kita pemasangan dan pengembalian semuanya lagi. Karena pelanggan itu taunya mobil datang begitu, pulang mobilnya tetap utuh, hasilnya maksimal. Kan itu tujuannya. Lah, kita di sini berusaha mewujudkan secara maksimal. Jadi, kalau di kita memang berlapis-lapis, bahan kita banyak. Dengan tujuan pertama, rubber batil ataupun aspal itu sifatnya anti vibrasi. Apakah hanya sekedar itu mobil sudah kedap? Belum. Percuma kalau dikasih anti vibrasi aja, tapi isolatornya nggak ada. Jadi kita harus menggabungkan, kita harus memikirkan secara maksimal, jangan sampai mobil ini jadi berat banget, jangan sampai mobil ini jadi berat, tapi kita ngebuat mobil ini bener-bener si peredam ini kinerjanya maksimal. Jadi kita menggabungkan antara anti vibrasi dan isolator di dalam mobil. Makanya kalau kalian lihat di video-video kita, itu lapisannya wow, tapi kok nggak berat? Ya itu dia. Kita menggunakan bahan rubber batil, setelah itu kita roll yang benar. Roll kita 3 loh. Roller karet, roller gerigi besar, sama roller pola atau gerigi kecil. Dan itu nggak ada yang lewat. Karena memang standar di sini, setiap kita mulai nempel, itu kita bawa roller 3. Jadi bukan sekedar tempel, udah selesai. Enggak begitu. Kita roll satu-satu, kita finishing dengan gerigi besar, habis itu kita finalnya kita cek dengan gerigi kecil, kita ulangin lagi. Memang capeknya luar biasa, tapi dijamin nggak bakalan lepas itu peredam, karena rubber batil itu daya lengketnya tuh luar biasa. Kalau ada kaloknya, kita pengerjaannya dengan teliti dan benar. Tapi kalau sekedar asal-asal nempel, ya nggak tahu, saya nggak berani ngomong. Cuman kalau di sini dijamin semua bagian itu nggak ada yang bakalan lepas. Apakah saya muji-muji kerjaan saya? Enggak, karena setiap mobil itu selalu ada saya, dan saya terjun langsung di mobil ikut ngerjakan. Jadi saya itu kan khusus di bagian plafon sama di bagian roda belakang. Tapi kan juga bukan berarti saya cuma pengerjaan di situ terus kelar saya tinggal. Ya enggak lah, saya juga ngontrol, saya juga muter.
mulai dari kolong ban gimana, mulai dari baliknya dashboard gimana, lantai gimana, pintu-pintu gimana. Jadi benar-benar setiap mobil kita maksimalkan dan kita menjaga kualitas itu benar-benar stabil terus. Jadi yang saya harapkan, bertahun-tahun kita pasang peredam, dari dulu ya polanya sama. Saya itu tidak pernah tidak ikut pengerjaan. Pasti saya turun, pasti. Jadi benar-benar saya jaga kualitas di mobil ini stabil terus. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Oke, jadi kalau pertanyaannya kita kembalikan lagi, aspal atau rubber batil, pilih yang mana? Masih bingung? Saya jawabannya monggo. Kembali ke owner dari mobil, mau pakai rubber batil, mau pakai aspal, silakan. Cuman yang penting yang harus kita perhatikan adalah SDM yang masang. Mau teliti nggak? Mau hati-hati nggak? Sama mau cermat nggak pengerjaannya? Karena kalau bahan apapun, kita pengerjaannya secara asal-asalan, dijamin sia-sia. Jadi kalau kalian ada pertanyaan seputar peredam dan audio mobil, kalian bisa langsung japri aja di nomor WA 0813 27979711. Nanti pertanyaan yang bagus bakalan kita tayangin di KTAJ. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, Starsense Audio Works.